Kalau mereka khatam Quran seminggu 1 kali, berarti 1 bulan 4 kali. Hadirin sekalian, jangan bayangkan bahwa para sahabat Nabi itu nggak ada kerjaan. Wajar Pak, khatam Quran begitu banyak, di rumah aja. Nah, sekarang bagi orang yang pernah berpikir seperti itu, ketika kita dalam waktu 3 bulan ini di rumah saja, kita khatam Al-Quran nggak seperti mereka. Kalau itu yang menjadi alasan, ternyata enggak juga. Diberikan Allah kesempatan di rumahnya banyak, tapi ternyata enggak nambah bacaan Qurannya, segitu saja. Malah yang paling banyak itu adalah itikafnya. Itikaf di tempat tidur, ya. Tapi bagi orang beriman, ya tetap bersyukurlah, minimal tetap itikaf di tempat tidur itu tadi, ya. Minimal meninggalkan maksiat, ya, dia tidak keluar rumah, diniatkan demikian. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan perintah itu ada 2. Dalam keadaan orang itu bergerak, ia sedang melaksanakan perintah Allah. Dalam keadaan orang itu diam nggak ngapa-ngapain, kalau orang berilmu pada saat itu dia pun sedang melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Perintah Allah itu ada 2. Yang satu sifatnya perintah untuk dikerjakan, yang satu sifatnya perintah untuk ditinggalkan. Sesuatu yang sifatnya perintah untuk dilaksanakan adalah amal soleh. Datang ke masjid, hadir di majelis taklim, sholat berjamaah, kemudian membantu orang lain, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sifatnya yang harus dikerjakan, diamalkan. Tapi ada perintah yang lain. Perintah yang lain dari Allah itu berupa meninggalkan maksiat. Nah, orang yang duduk saja di rumah, dia meniatkan dirinya meninggalkan maksiat. Kalau dia keluar rumah, matanya jelalakan kemana-mana, melihat apa saja yang ada di luaran sana, melihat gemerlap dunia, sehingga ingat seolah-olah akan hidup selama-lamanya, tidak pernah ingat mati gara-gara lihat selalu senang. Keluar rumah lagi ke pasar, melihat orang membuka auratnya, semua ini adalah kemaksiatan. Ketika dia diam saja di rumahnya dengan meninggalkan kemaksiatan, maka dia masuk dalam orang yang melaksanakan perintah Allah. Nah, itu orang berilmu. Tapi ini perlu diniatkan, bukan karena orang itu dikurung di dalam rumah, dikurung, ya, nggak boleh keluar, dikunci rumahnya, tidak ada niat di dalam hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan, maka itu membuang waktu tanpa menghasilkan amal. Nah, jadi ingat betul ini prinsip orang berilmu itu, setiap keadaannya itu mendatangkan kebaikan, maksudnya mendatangkan pahala. Dia diam saja di rumah, dia melaksanakan perintah Allah juga. Perintah Allah apa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan maksiat mata, meninggalkan maksiat ghibah dan lain sebagainya. Kan kalau kita di rumah ini kan mau ghibah dengan apa yang mau ghibahnya? Ya, kecuali suami istri memang suka ghibah. Ketika bertemu bukannya membicarakan yang lain, tapi membicarakan orang. Nauzubillahi min zalik. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau keluar rumah kan kumpul-kumpul. Nah, bagus kumpul-kumpul, tapi ketika kumpul-kumpul itu sudah membawa orang, umpamanya kita bicara-bicara dengan membicarakan orang lain, ternyata yang kita bicarakan itu tidak suka orang, maka itu sudah ghibah. Nah, ketika kita di rumah saja, nah, kita dalam keadaan meninggalkan maksiat. Jadi poin penting dituliskan Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibad, diingat-ingat juga bahwa perintah Allah itu ada 2. Satu, melaksanakan amal soleh. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Jadi ketika kita sedang di rumah itu niatkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika kita di rumah, niatkan bahwa di rumahnya kita ini bukan berarti tidak produktif, tapi di rumahnya kita dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Allah catat sebagai pahala yang besar.